رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. فصل والأولى له إن استطاع أن يأمره وينهاه في خلوة ليكون ذلك أبلغ وأمكن بالموعظة والزجر والنصيحة له وأقرب إلى القبول والإقلاع. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه من وعظ أخاه بالعلانية فقد سانه ومن وعظه سرا فقد جانه فإن فعل ذلك ولم ينفع أجهر حينئذ ذلك واستعان عليه بأهل الخير وإن لم يفعل فبأصحاب السلطان. وينبغي ألا يترك إنكار المنكر أبدا لأن الله تعالى جمع قوما تركوا ذلك وتغافلوا عنه. قال عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى لولا ينهاهم ربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم سحتا لبئس ما كانوا يصنعون. يعني هل نهاهم علماؤهم وفقهاؤهم وقراؤهم عن القول الفاحش وأكل الحرام وفعل المعاصي. وقيل إن الله تعالى أوحى إلى يوشع ابن نون عليه السلام إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال رب هؤلاء أشرار فما بال الأخيار. قال تعالى إنهم لم يغضبوا بغضبي وأقلهم وشرابهم ila akhir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasal di sini lah tentang masalah amal ma'ruf dan nahi munkar. Ujar beliau di sini yang utamanya apabila kita nih hendak amal ma'ruf dan nahi munkar, hendaknya kita tuh fi khalwatin, yaitu menegur orang tuh jangan di tengah orang banyak. Fi khalwatin, jangan menegur ketika ramai orang. Liyakuna jalika ablahu wa amkanu bil mau'izati wa nasihati. Hendaknya orang itu adalah menegur ketika bersusunyian, berduaan. Karena kalau berduaan itu lebih menyerap, lebih memungkinkan mendengari akan nasihat dan lebih cepat menerima dan lebih cepat meninggalkan daripada kesalahan. Nah, itu tuh jangan ditegur di tengah orang banyak. Ujar beliau di sini, barang siapa yang menegur kawannya di tengah orang banyak, maka seseorang tersebut berarti meremehkan kawan tadi. Dan barang siapa menegur kawan tetapi bersunyian, maka orang tersebut berarti menghiasi kawan. Nah, supaya
baik nih kawannya ditanggurai, maka berarti orang ini, tapi jangan di tengah orang banyak bahasa sunyian menagurnya. Kalau orang di bahasa sunyian berarti tujuannya adalah membaiki kawan, bukan menyempurnakan kawan. Apabila mengerjakan seperti itu dan kemudian orang itu belum ada kemanfaatan untuk menegur orang tersebut ataupun berdakwah, misalnya ada satu kemaksiatan di parak kita, kemudian kita menegur bagi gimitan, kada juga didengarkan, kada berubah juga. Apalagi bertetarangan kan, sakit orang kan. Nah, kalau kada berhasil juga kita berdakwah daripada kemaksiatan tadi, wasta'ana alaihi bi ahlil khair, hendaknya orang tersebut minta tolong kepada orang yang bisa, yang mampu menegur, yang punya kekuasaan menegur. Apabila pulang kada mampu juga dengan orang baik tadi menegur, babi ashabi sultan, kaduakan kepada yang berhubungan dengan maksiat tersebut. Nah, dikaduakan boleh aja, mengaduakan kepada orang yang punya kekuasaan. Kalau di kampung biasanya dikaduakan lawan pembakar. Pembakaran nagur kan. Kalau di hulu sungai pembakar. Karena pembakaran kalau di hulu sungai jagau, taguh. Taguhnya jagau, wani ya. Jadi kada boleh ada pembakaran mun kada jagau kan orang dahulu. Jadi dikaduakan. Boleh aja dak kita menegur pacangan ditampiling orang, pacang dimusuhi orang. Jadi lebih baik kita lapor lawan yang punya kekuasaan. Karena pagaran kita nangka itu, kita ibaratnya harus ada prihatin, karena dikatakan oleh beliau di sini, hendaknya seseorang tersebut jangan sampai di hatinya hilang daripada ingkar dengan kemaksiatan. Nah, supaya ingkar dalam hati kepada kemaksiatan. Nah, walaupun kita ibaratnya kada mampu, usaha dilaporkan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita adalah ingkar dengan kesalahan, ingkar dengan kemungkaran, ingkar dengan kemaksiatan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala jamma qauman taraku jalika, karena Allah Subhanahu wa taala itu menghinakan ataupun meremehkan satu kaum yang mana kaum tersebut kada berusaha untuk menegur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, adapun orang-orang terdahulu mereka tidak saling mencegah daripada kemungkaran yang mereka lakukan, lebih sama kanu yaf'alun, itu adalah perkara yang seburuk-buruknya. Nah, kemudian pulang dalam Al-Quran, laula yanhahum ar-rabbaniyun wal akhbar an qawlihim al-isma wa aqlim suhta labi sama kanu yasna'un. Kalau seandainya mereka tidak pula menegur, yang menegurnya orang-orang soleh dan orang-orang baik tentang kemaksiatan, tentang hal haram, labi sama kanu yasna'un, itu adalah seburuk-buruknya yang mereka kerjakan. Yakni hallanahum ulama'uhum wa fuqa'uhum wa qura'uhum anil qawli fahis wa aqli haram. Jadi hendaklah seorang ulama, seorang fuqaha, dan orang yang pandai tentang tafsir hendaklah berdakwah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memahyukan kepada Nabi Yusuf bin Nun alaihissalam
inni muhlikun min qaumika arba'ina alfan min khiyarihim sittina alfan min sararihim. Karena aku, ujar Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan kaum kamu, yaitu 40.000 dari orang-orang yang soleh. Kemudian 60.000 daripada orang-orang yang ahli maksiat. Maka setelah itu orang bertakun, ya Allah, ya Rabb, kenapa orang-orang soleh jadi diumpatakan juga, dihancurkan, sedangkan yang bermaksiat itu adalah orang maksiat. Orang bermaksiat tadi 40.000, 60.000, dan orang baik 40.000. Kenapa jadi orang baik, ulama-ulama, orang-orang soleh, ahli ibadah dimasukkan, dihancurkan juga? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal akhyar innahum la yaqdabu bi ghadabi wa qalihim wa saribuhu. Mereka yang orang baik itu ibaratnya karib tahu menahu. Mereka tidak benci dengan perkara yang aku benci. Itu benar masalahnya. Orang baik tadi itu ada membenci apa yang aku benci. Bahkan mereka ini makan dan minum bersamaan juga. Nah, itulah gara-garanya aku hancurkan kaum tersebut. Nah, jadi maksudnya di hati barang kada katujuh. Di hati barang kada katujuh. Kalau kada mampu kita untuk amal ma'ruf nahi mungkar, paling kada di hati barang kada katujuh. Itu tuh supaya jangan digulungakan. Karena kalau digulungakan tadi, umpat juga hancur. Nah, itu masalah bab nahi mungkar di sini, Bang. Karena ada bab yang lain lagi ya, Allah. Semalam sudah tuntung bab nikah. Semalamnya lagi sudah tuntung masalah bab tentang makan minum, wudu. Nah, sekarang ibaratnya karena hidup kita ini bersosial, kadang menyaurang, makanya pasti ada terlihat mungkar, terlihat manusia rasa hendak menegur, rasa hendak mengarahkan. Akan tetapi di sini jahidin sebelumnya hendaknya ulanglah menegur orang ini harus paham pulang, mempunyai sifat ataupun syarat, 5 syarat. Yang pertama, orangnya alim. Alim dengan kesalahan, tahu hukumnya tenang. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nafsu atau ibaratnya kepuasan hati. Kada kawa lain dakwah dok. Jadi yang pertama alim, yang kedua ikhlas, yang ketiga lain itu ada yang lemah dan lembut, berpandir, penuh dan kasih sayang. Nah, amun kita kasar belum dok. Yang keempat yaitu sabar pula, sabar kita menyampaikan. Kemudian yang kelima yaitu kita sudah pernah mengamalkan, maksudnya kita sudah melihat diri kita udah baik. Nah, baru kita menegur orang. Kalau bisa diri kita baik, anak bini kita baik, memang kita jamin baik dulu. Nah, jadi kalau belum amilom ujahidin di sini belum termasuk orang tuh menjalankan syarat sebagai amal ma'ruf nahi mungkar. Karena di sini pasal menjelaskan tentang yang nomor 5 tadi adalah aliman, orang alim. Kemudian para masyayikh atau orang-orang tua dulu
atau guru-guru dahulu mereka menyebutkan amal ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah suatu kewajiban, lebih-lebih lagi kepada orang ahli fasik. Seperti mana kewajiban orang ahli fasik ini adalah orang ahli adil. Ahli adil ini ada orang soleh, sudah baik di rumah, sudah baik diri, karena hidup ini berilmu, karena hidup ini orang ahli ikhlas, dan hidup ini lembut dalam penyampaian, kemudian sabar di hati, dan hidup ini sudah beramal, maka dituntut hidup ini untuk menyampaikan. Berarti orang yang adilnya, orang soleh ataupun para wali-wali Allah, mereka berdakwah itu bukan karena nafsu, tapi karena anjuran, sudah isyarat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ilham. Jadi orang-orang soleh mereka tuh tidak berkata kecuali disuruh oleh ilham. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara ataupun menegur orang kecuali ada ilham, ada wahyu. Kalau Nabi kan wahyu, kalau para orang-orang soleh adalah ilham. Nah, makanya gara-gara omongan tersebut, ucapan tersebut, orang itu dapat hidayah. Karena sesuai Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menegur seseorang nih, menegur umatnya dengan kebaikan, maka sarananya adalah para wali-wali Allah tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala nih hendak bermazhar, bahasanya tuh hendak menjelaskan kepada umatnya nih, kepada orang ahli maksiat, melewati hati-hati para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi wali-wali tadi berdakwah dengan petunjuk ataupun isyarat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asanna ila jalika bima taqaddama min al-umumil ayat wal akhbar min ghairi farqin wa qad hamala ba'd as-salaf. Jadi ada dua jahidin di sini untuk berdakwah ini secara umum daripada ayat-ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak benar perintah-perintah daripada Al-Quran dan hadis. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha mardatillah. Daripada manusia yang mengorbankan dirinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga yang berdakwah itu, yaitu orangnya mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berjihad alal amri bil ma'ruf wa nahyi munkar. Wa ruwiya an Umar al-Khattab radhiyallahu anhu sami'a insanan yaqra'u hadhihi ayat wa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qama rajulun ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar faqutila. Jadi dahulu itu pernah mendengarkan ayat tentang orang-orang yang berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikasih ganjaran yaitu surga, maka pemuda-pemuda atau orang-orang Islam siap berjuang di medan perang untuk berdakwah sampai mereka meninggal dunia, syahid. Nah, karena anjuran Abdul Jihad kalimatul haq inda Imam Zahis, karena seutama-utama jihad yaitu satu kalimat yang hak disampaikan di sisi pemimpin yang zalim. Nah, Abdul Suhada yaumul qiyamah Hamzah bin Abi Thalib dan rajulun qama ila Imam Zain fa'amaruhu wa nahahu faqatalahu. Abdalnya para syahid yaumul qiyamah yaitu adalah Hamzah, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang laki-laki yang berdakwah kepada seorang pemimpin yang zalim.
Nah, ini ibaratnya orang-orang yang perlu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pakai perang kan, jihad. Nah, akan tetapi pulang idza qila lahu ittaqillah akhajathul izzatu bil ismi, tetapi di dalam kita berjihad, di dalam kita ibaratnya nahi mungkar, jangan menyuruh orang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tuan gurunya tadi adalah mengambil keuntungan bil ismi, dengan dosa. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min aqbariz junum ilallahi ta'ala yuqala lil 'abdi ittaqillah fayaqulu 'alaika bi nafsik. Sebesar-besarnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila orang berkata kepada orang lain, beramallah, beribadahlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi untuk orang lain, kadang untuk dirinya. Nah, ini dosa kan? Jadi kalau bisa beramal dahulu, berpakaian dahulu, nahi menjauhkan daripadanya mungkar dahulu. Hanya kita berdakwah. Innallaha yu'ahadu min masyiatin imma zahiran wa imma batinan. Jadi dakwah itu ada dua, ada maksiat zahir dan ada maksiat batin. Nah, kalau ulama zahir maka dakwahnya zahir, yaitu ibaratnya yang nampak-nampak saja, zahir-zahir saja. Tetapi kalau ulama batin, dakwahnya dengan batin. Nah, ulama batin ini biasanya yang memegang adalah ahli sufi. Karena apa? Mereka itu adalah disuruh untuk berdakwah, spesialis masalah ilmu batin. Jadi ibaratnya kalau orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu batin, ilmu batinnya artinya baik ilmu perjalanan akal, baik ilmu perjalanan roh, baik ilmu perjalanan asrar ataupun rahasia. Ini adalah perlu disampaikan. Karena kalau orang kadang memakai ilmu batin inilah, ilmu batin diberi ilmu tentang kebatinan nih, sampai kasab manawi. Ujah Imam Al-Ghazali, barang siapa yang tidak paham dengan ilmu batin, maka ditakutkan akhir umurnya su'ul khatimah. Itu dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin Babul Ilmi. Pentingnya kita tuh mempelajari ilmu batin. Jadi barang siapa yang kada paham tentang perjalanan batin, ditakutkan akhir hayatnya itu adalah su'ul khatimah. Jadi jangan yang zahirnya saja yang kita kaji, karena kalau kita kaji adalah bisa hijab kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pada meneruskan perjalanan. Karena Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam kitab Imam Al-Ghazali, inna lillahi sab'ina hijaban min nurin wa zulmatin. Karena Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai 70 dinding.
70 dinding, hendak menuju Allah itu 70 dinding. Dan dindingnya 70 dinding ini ada dari kebaikan dan ada daripada kemaksiatan. Dindingnya nih, ada daripada nur dan ada daripada kegelapan, kezaliman. Dan kezaliman ini perlu kita lewati dan nur ini perlu kita lewati. Kalau kita berhenti di nur saja, nah itu belum sampai, masih memuntal dinding, masih memuntal tirai. Jadi kalau sudah tematan butingan, kita lipat dindingnya, lipat kita dinding, baik ibaratnya dinding daripada zulumat tadi ataupun dinding daripada kebaikan. Adapun dinding daripada zulumat ini macam-macam, ada daripada riya dan ujub, sum'ah dan sebagainya, itu adalah dinding. Kemudian dinding yang daripada nur adalah ba'amal soleh, berzikir, beribadah, itu dinding enggak? Makanya jangan berhenti dinding. Sampaikan. Nah, itulah tugasnya ahli sufi untuk dakwahnya situ. Bagi orang-orang yang hendak menembus dinding, jangan ibaratnya begana merasa aman di dinding. Orang yang merasa aman di sini, nah ditakutkan su'ul khatimah. Ujar Imam Ghazali. Makanya Imam Al-Ghazali menceritakan ini dahulu ahli ibadah, dahulu ahli ilmu, ahli dakwah, ahli hujah, macam-macam hidup karang. Setelah hidup memahami bahwa ini adalah baru dinding, akhirnya hidup tinggalkan dinding tersebut untuk ibaratnya mencari supaya sampai ataupun wasil kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu hanya yang bisa mengurus tentang perjalanan batin adalah wali-wali Allah ataupun para mursyid-mursyid. Mudah-mudahan kita ditemukan mursyid yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dunia akhirat. Mudah-mudahan kita ibaratnya dimudahkan segala urusan kita. Bibarakati Al-Fatihah. Amin. Abdur Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah,
لا إله إلا الله 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 Allah 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 Allah
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.